Pernahkah kamu menatap saldo tabunganmu yang habis, lalu langsung menyalahkan dirimu sendiri? Kamu menyebut dirimu boros, tidak disiplin, tidak tahu mengatur uang. Padahal, kamu bekerja keras setiap hari, kamu punya niat menabung, kamu tidak malas. Namun entah mengapa, uang itu selalu pergi. Bukan untuk hal besar, bukan untuk masa depan. Ia habis untuk hal-hal kecil yang terasa penting sesaat, lalu meninggalkan penyesalan yang sunyi. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam diam, mengapa aku selalu kalah oleh keinginan sesaat ini? Jiwa terpilih, bagaimana jika selama ini masalahnya bukan di uangmu, tapi di sesuatu yang jauh lebih dalam yang belum pernah kamu hadapi? Karena seringkali, yang kita beli bukanlah barang, melainkan rasa tenang semu untuk menutupi luka batin yang lelah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal kecil tapi sangat penting. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Jika hatimu siap, tuliskan di kolom komentar kalimat ini. Aku siap berhenti lari dari diriku sendiri. Tidak perlu panjang, tidak perlu dijelaskan, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari kejujuran yang sunyi. Dengan menuliskannya, kamu sedang berhenti bersembunyi, bukan di balik barang, bukan di balik belanja, tapi di balik luka yang belum sempat kamu dengar. Jiwa terpilih, di video ini jangan terburu-buru, karena bisa jadi di salah satu bagian nanti kamu akan merasa seolah hidupmu sedang dijelaskan, bukan oleh manusia, tapi oleh kebenaran yang selama ini kamu hindari. Apa yang kamu anggap sebagai kegagalan finansial, seringkali hanyalah alarm lembut dari Tuhan, agar kamu pulang dan membereskan rumah jiwamu sendiri. Dan di sanalah kemakmuran sejati mulai berani tinggal. Memasuki bab pertama, mari kita hadapi satu kenyataan yang pahit namun jujur. Seringkali, uang yang kamu keluarkan bukan untuk kebutuhan, melainkan untuk menenangkan luka batin yang belum sembuh. Jiwa terpilih, setiap transaksi yang kamu lakukan sebenarnya bukan sekedar jual beli biasa. Di baliknya, ada mekanisme emosional yang bekerja diam-diam. Saat hatimu lelah, karena tekanan kerja, konflik atau rasa tidak berdaya, kamu mencari jalan tercepat untuk meredakan rasa sakit itu. Kamu tidak ingin memikirkannya terlalu lama, kamu hanya ingin rasa sesak itu hilang. Dan tanpa sadar, uang berubah fungsi. Ia menjadi alat paling cepat untuk membius luka yang menganga. Ketika kamu membeli sesuatu, bukan barang itu yang menenangkanmu, melainkan lonjakan rasa lega sesaat yang membuat pikiranmu terasa lebih ringan. Tapi, ketenangan itu tidak datang karena kebutuhan terpenuhi, melainkan karena jiwamu sedang dibius agar tidak merasakan sakitnya sendiri. Inilah kebenaran yang jarang disadari. Kamu bukan boros karena lemah mengendalikan diri, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang sedang berjuang bertahan hidup dari luka yang tak pernah diakui. Mungkin selama ini kamu merasa lelah yang sangat dalam, padahal tubuhmu baik-baik saja. Kamu cukup tidur, cukup makan, namun jiwamu tetap terasa kosong. Ada beban besar yang kamu pikul sendirian, beban yang tidak pernah kamu ceritakan bahkan kepada orang terdekatmu. Karena kamu sudah terbiasa menjadi yang kuat, terbiasa menahan badai sendiri tanpa izin untuk lemah. Dan luka yang tidak pernah dihadapi, akhirnya hanya ditenangkan sesaat, bukan disembuhkan. Setiap kali luka itu berdenyut, kamu mencari pelarian tercepat. Dan tanpa sadar, uang menjadi jalan kabur yang paling mudah. Kamu membeli makanan bukan karena lapar, tapi karena jiwamu haus diperhatikan. Kamu membeli barang bukan karena perlu, tapi karena ingin merasa masih punya kendali. Kamu mentraktir orang lain bukan karena berlebih, tapi karena ingin diakui. Yang kamu kejar bukan barangnya, melainkan rasa lupa sesaat dari hidup yang terasa berat. Jiwa terpilih, ini bukan soal disiplin keuangan. Ini tentang luka batin yang tidak pernah kamu beri ruang untuk bernafas. Kamu terus memaksa diri terlihat kuat, sampai akhirnya uangmu menjadi korban dari rasa yang tak pernah kamu akui. Setiap kali kamu memilih untuk tidak benar-benar merasakan luka yang sedang berdenyut di dalam batinmu dan justru melarikan diri dengan membeli rasa nyaman sesaat, sesungguhnya kamu sedang menunda sebuah proses penyembuhan yang sangat penting bagi hidupmu. Rasa nyaman yang kamu beli itu memang terasa nyata di awal. Ia hadir cepat, instan, dan seolah-olah memberi kelegaan pada dadamu yang sesak. Namun, kenyamanan itu tidak pernah dirancang untuk bertahan lama.
Ia memiliki masa kedaluarsa yang sangat pendek. Begitu euforia belanja itu memudar, begitu barang itu sudah berada di tanganmu dan tidak lagi memicu rasa penasaran, kamu akan kembali berhadapan dengan kehampaan yang justru terasa lebih dalam dari sebelumnya. Kekosongan itu tidak hanya kembali, tetapi datang dengan beban tambahan berupa rasa bersalah. Kamu mulai menghakimi dirimu sendiri dengan kata-kata yang kejam. Kamu menyebut dirimu lemah, boros, tidak disiplin, dan gagal mengendalikan diri. Padahal yang sebenarnya sedang terjadi bukanlah kegagalan finansial, melainkan sebuah jeritan batin yang selama ini tidak pernah kamu dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan soal uang yang keluar, tetapi soal luka yang terus diabaikan. Dalam keheningan, sesungguhnya sedang berlangsung sebuah dialog suci antara jiwamu dan Tuhan. Tuhan tidak melihatmu sebagai manusia yang ceroboh atau tidak tahu diri. Tuhan melihatmu sebagai jiwa yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit sendirian, jiwa yang terus memaksakan diri untuk kuat, dan jiwa yang tidak pernah diberi ruang untuk lemah. Kebiasaan boros ini bukan hukuman, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ada luka lama yang menunggu untuk disentuh dengan kesadaran dan kasih sayang. Selama kamu masih menggunakan uang sebagai obat penenang untuk luka batin, uang itu tidak akan pernah betah tinggal di hidupmu. Bukan karena kamu tidak pantas kaya, tetapi karena jiwamu belum siap menjadi rumah yang tenang bagi rezeki. Memasuki pembahasan berikutnya, kita akan menyentuh satu akar yang sangat dalam dan seringkali paling kamu hindari. Rasa sepi. Rasa sepi yang dimaksud di sini bukanlah kesepian karena tidak memiliki teman, bukan pula karena tidak ada orang di sekitarmu. Ini adalah sepi eksistensial, kesunyian batin yang muncul ketika kamu sendirian bersama pikiranmu sendiri. Sepi yang membuat dadamu terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Sepi yang membuatmu gelisah saat tidak ada suara, tidak ada aktivitas, dan tidak ada distraksi. Sepi yang membuatmu merasa tidak aman berada dalam keadaan diam. Di saat-saat seperti itulah, kamu merasa harus segera melakukan sesuatu, apa saja, asal tidak terjebak sendirian bersama isi kepalamu sendiri. Diam terasa menakutkan, karena di dalam diam itu ada suara-suara yang selama ini kamu tekan. Ada pertanyaan tentang hidupmu, tentang pilihan-pilihan yang kamu ambil, tentang luka yang belum selesai. Sepi memaksamu menatap dirimu apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, dan tanpa validasi dari luar. Dan karena kamu belum terbiasa berdamai dengan dirimu sendiri, kesunyian itu terasa seperti ancaman yang harus segera diusir. Tanpa kamu sadari, salah satu cara paling mudah dan paling cepat untuk mengusir rasa sepi itu adalah dengan mengeluarkan uang. Kamu membuka aplikasi belanja bukan karena kamu membutuhkan barang tertentu, melainkan karena kamu ingin pikiranmu sibuk. Kamu ingin matamu fokus pada gambar, diskon, dan pilihan agar hatimu tidak sempat merasakan kehampaan. Kamu memesan makanan bukan karena perutmu lapar, tetapi karena jiwamu ingin merasakan interaksi, ingin merasa diperhatikan, meskipun hanya lewat kurir yang datang sebentar. Kamu membeli pakaian, gadget, atau barang-barang kecil bukan karena fungsinya, tetapi karena kamu ingin merasakan sensasi memiliki kendali atas hidupmu. Bahkan terkadang, kamu mentraktir orang lain bukan karena berlebih, melainkan karena kamu ingin merasa dibutuhkan dan dihargai. Semua pengeluaran itu bukanlah transaksi biasa, melainkan bentuk pelarian yang sangat halus. Selama kamu sibuk memilih, membayar, dan menunggu barang datang, kamu tidak perlu duduk diam dan mendengarkan suara batin yang menuntut perhatian. Kamu merasa aman karena ada aktivitas, padahal aktivitas itu hanya kebisingan sementara yang menutupi kesunyian yang seharusnya kamu hadapi dengan penuh kesadaran. Di dalam kesunyian yang selama ini kamu takuti itu, sebenarnya tersimpan kebenaran-kebenaran paling penting tentang dirimu. Di sana ada luka masa lalu yang belum pernah kamu beri ruang untuk sembuh. Ada kelelahan jiwa karena terlalu lama berpura-pura kuat. Ada kebutuhan untuk didengar, dipeluk, dan diterima oleh dirimu sendiri. Sepi bukanlah musuh yang harus kamu perangi dengan belanja dan kesibukan. Sepi adalah ruang suci tempat jiwamu ingin berbicara dengan jujur. Di sanalah Tuhan seringkali hadir paling dekat, paling lembut, dan paling nyata. Namun karena kamu belum siap mendengar apa yang mungkin terasa menyakitkan, kamu memilih membungkam suara itu dengan pengeluaran uang. Setiap kali kamu menolak sepi, kamu menolak kesempatan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan selama itu terjadi, rezekimu akan terus mengalir keluar tanpa pernah memberi rasa cukup. Bukan karena kebutuhan fisik, melainkan karena ada ruang kosong besar di dalam jiwamu yang hanya bisa diisi oleh kesadaran, kehadiran penuh, dan keberanian untuk duduk diam bersama dirimu sendiri. Kesembuhan tidak dimulai dari menahan uang, tetapi dari keberanian untuk berhenti lari.
memasuki bab ketiga yang sangat krusial. Kita akan membahas pola yang sangat halus namun merusak dalam hidupmu. Kamu tanpa sadar sedang menghukum diri sendiri lewat keadaan keuanganmu. Jiwa terpilih, coba perhatikan pola hidupmu selama ini dengan sangat teliti. Apakah kamu menyadari bahwa setiap kali rezeki mulai terkumpul dalam jumlah yang lumayan, setiap kali uang mulai terasa cukup untuk memberikan rasa aman, dan setiap kali keadaan finansialmu tampak mulai membaik menuju stabilitas, selalu saja ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba yang membuat semuanya kembali habis dan kembali ke titik nol. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang bekerja dari dalam pikiran bawah sadarmu yang membisikkan bahwa kamu tidak boleh terlalu lama berada dalam kondisi yang nyaman dan tenang. Kamu mungkin menyebut kejadian-kejadian tersebut sebagai sebuah kebetulan yang buruk. Kamu mungkin menyalahkan keadaan ekonomi yang tidak stabil, atau menyalahkan munculnya kebutuhan mendadak yang tidak terduga, seperti kerusakan barang atau masalah keluarga. Tapi jika kamu berani melihat pola ini dengan kejujuran yang radikal, kamu akan menyadari bahwa pola ini sudah terjadi terlalu sering untuk hanya disebut sebagai kebetulan belaka. Ada bagian yang sangat dalam di dalam dirimu yang sebenarnya belum merasa layak untuk hidup dalam ketenangan dan kecukupan yang menetap. Ada sebuah keyakinan bawah sadar yang mungkin tertanam sejak masa kecil bahwa hidup itu haruslah sebuah perjuangan yang berat dan berdarah-darah. Kamu mungkin memiliki keyakinan tersembunyi bahwa kamu tidak boleh menikmati kestabilan, karena bagi jiwamu yang terluka, hidup yang tenang terasa asing dan mencurigakan. Kamu merasa bahwa hidup yang sulit adalah bagian dari identitas dan takdirmu yang tidak bisa diubah. Keyakinan merusak inilah yang tanpa kamu sadari membuatmu terus-menerus menghabiskan uang secara tidak logis begitu uang tersebut mulai menetap di tabunganmu. Ketika kondisi finansialmu mulai membaik, alih-alih merayakannya dengan bijak, batinmu justru merasa terancam oleh kenyamanan tersebut. Dan akhirnya, kamu mulai melakukan sabotase diri tanpa kamu sadari alasannya. Sabotase diri ini dilakukan bukan karena kamu adalah orang yang bodoh atau ceroboh dalam berhitung, melainkan karena ada perasaan tidak layak yang sangat dalam dan mengakar kuat di dalam fondasi jiwamu. Perasaan tidak layak ini bisa berasal dari berbagai pengalaman di masa lalu, mungkin dari lingkungan keluarga yang selalu kekurangan, dari kata-kata orang tua yang tanpa sengaja merendahkan harga dirimu, atau dari kegagalan-kegagalan masa lalu yang membuatmu merasa bahwa kamu memang tidak pantas untuk sukses secara finansial. Kamu mungkin membawa luka yang membuatmu merasa bahwa kebahagiaan yang stabil bukan diciptakan untuk orang seperti kamu. Jiwa terpilih, meskipun kamu mungkin tidak pernah mengatakannya secara lisan, jauh di lubuk hatimu ada suara kecil yang terus berkata bahwa hidupmu memang sudah seharusnya berat dan penuh tantangan. Sehingga ketika Tuhan mulai memberikan kemudahan dan hidupmu mulai terasa ringan, kamu justru merasa tidak nyaman dengan ringannya beban tersebut. Kamu sudah terlalu terbiasa hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Kamu sudah terbiasa hidup dalam kekurangan yang mencekik. Dan kamu sudah terbiasa untuk terus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Sampai pada akhirnya, ketenangan dan kecukupan terasa seperti bahasa asing yang tidak kamu mengerti dan justru membuatmu cemas. Karena rasa tenang itu terasa sangat asing bagi jiwamu, kamu tanpa sadar menciptakan kembali kondisi-kondisi lama yang sudah sangat familiar bagi batinmu, yaitu kondisi di mana uang kembali menipis dan kamu harus kembali memutar otak untuk bertahan hidup. Kamu menciptakan drama keuangan baru agar kamu bisa kembali ke zona nyamanmu, yaitu zona perjuangan dan penderitaan. Ini sama sekali bukan tentang angka di atas kertas, tapi tentang identitas diri yang selama ini kamu pegang erat-erat tanpa kamu sadari. Kamu mengidentikan dirimu sebagai sang pejuang yang tidak pernah selesai. Dan jika perjuangan itu hilang karena kamu sudah berkecukupan, kamu merasa kehilangan jati dirimu. Akhirnya, kamu menghabiskan uang bukan untuk membeli barang, tapi untuk membeli kembali rasa familiar dari kesulitan hidup yang selama ini kamu kenal. Sadarilah wahai jiwa terpilih, bahwa perilaku ini adalah bentuk paling halus dan paling kejam dari tindakan menghukum diri sendiri secara finansial. Kamu merasa tidak pantas untuk menerima rezeki yang menetap dan memberikan keamanan jangka panjang bagi dirimu sendiri. Kamu merasa secara tidak sadar bahwa jika kamu mendapatkan rezeki,
kamu harus segera membayarnya dengan kesulitan baru agar merasa adil. Kamu merasa bahwa jika hidupmu menjadi terlalu nyaman, itu berarti ada sesuatu yang salah atau ada bencana besar yang sedang mengintai di tikungan jalan. Padahal yang salah sebenarnya bukanlah kenyamanan atau rezeki yang datang tersebut, melainkan keyakinan lamamu tentang dirimu sendiri yang masih sangat beracun. Tuhan tidak pernah memiliki niat untuk membuatmu terus-menerus hidup dalam lingkaran kekurangan dan penderitaan yang tiada akhir. Tuhan ingin kamu menjadi saluran berkat yang stabil, namun kamu sendiri yang tanpa sadar terus mengembalikan dirimu ke titik terendah, karena di sanalah kamu merasa paling mengenal dirimu sendiri. Selama perasaan tidak layak ini masih mendekam di dalam pikiran bawah sadarmu, maka rezeki akan selalu terasa seperti tamu yang hanya lewat sebentar. Ia datang menyapamu di awal bulan, lalu pergi menghilang begitu saja sebelum bulan berakhir. Ini terjadi bukan karena rezekinya tidak mau tinggal, atau bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kamu belum menyediakan rumah yang layak dan nyaman di dalam jiwamu untuk membiarkan kemakmuran itu menetap dalam waktu yang lama. Kamu masih menggunakan rezeki sebagai alat untuk memvalidasi penderitaanmu, bukan untuk memuliakan hidupmu. Oleh karena itu, langkah pertama untuk menghentikan pemborosan ini bukanlah dengan membuat anggaran belanja yang ketat, melainkan dengan mulai memaafkan dirimu sendiri dan mulai membangun keyakinan baru bahwa kamu sangat layak untuk hidup tenang, kamu sangat pantas untuk memiliki tabungan yang melimpah, dan kamu sangat berhak untuk menikmati hidup tanpa harus merasa takut akan hari esok. Kamu bukan boros, kamu hanya sedang membawa beban luka keyakinan yang selama ini belum pernah kamu sadari keberadaannya. Dan hari ini adalah saatnya untuk melepaskan beban itu selamanya. Jiwa terpilih. Di titik ini dalam perjalanan kita menonton video ini, kamu seharusnya tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang bermasalah secara teknis dengan uang. Kamu harus mulai mampu melihat dirimu dengan kacamata kasih sayang sebagai jiwa yang sedang dalam proses penyembuhan. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar untuk memahami dirinya dengan cara yang lebih jujur, lebih lembut, dan jauh lebih empati. Sekarang adalah saat yang paling tepat bagi kamu untuk berbicara secara langsung kepada dirimu sendiri, menggunakan kalimat-kalimat yang selama ini mungkin sangat jarang kamu ucapkan karena kamu terlalu sibuk mengkritik dirimu sendiri. Mari kita lakukan sebuah proses afirmasi batin. Katakanlah di dalam hatimu yang paling dalam dengan penuh keyakinan. Aku mengakui bahwa aku bukan orang yang boros. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya sedang belajar untuk menyembuhkan bagian-bagian dari diriku yang masih terluka. Aku memaafkan diriku sepenuhnya untuk semua cara dan strategi yang dulu aku lakukan hanya untuk bertahan hidup di tengah badai emosi. Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan lagi menggunakan uang sebagai kain penutup untuk rasa-rasa yang belum selesai di dalam jiwaku. Aku menerima diriku yang mungkin sedang merasa lelah, aku menerima diriku yang pernah merasa sangat bingung, dan aku merangkul diriku yang masih terus belajar setiap hari. Aku menyatakan bahwa aku tidak perlu lagi membeli rasa tenang dari luar, karena aku tahu bahwa ketenangan sejati hanya tumbuh dari penerimaan yang tulus pada diri sendiri. Aku tidak perlu lagi menghabiskan uangku untuk merasa berharga di mata orang lain, karena aku sadar bahwa diriku sudah sangat berharga sejak aku dilahirkan ke dunia ini. Aku sekarang memiliki keberanian untuk duduk diam bersama diriku sendiri tanpa rasa takut sedikit pun. Aku berani menghadapi rasa sepi yang muncul tanpa harus melarikan diri ke dalam belanjaan yang sia-sia. Aku dengan penuh kesadaran mengizinkan diriku untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan merasa damai dengan apa yang kumiliki. Tanamkanlah kalimat-kalimat tadi jauh lebih dalam ke dalam setiap sel tubuhmu dan setiap sudut pikiran bawah sadarmu. Katakan lagi dengan penuh tenaga batin. Aku menyatakan bahwa aku sangat layak untuk hidup dalam ketenangan tanpa harus dihantui oleh rasa bersalah yang tidak berdasar. Aku sangat layak untuk memiliki rizki yang melimpah dan menetap lama di dalam hidupku untuk memberikan manfaat bagi diriku dan sesama. Aku memberikan izin bagi diriku sendiri untuk menikmati hasil kerja kerasku dengan cara yang bijaksana tanpa ada lagi rasa takut akan kehilangan di masa depan. Aku secara sadar memilih untuk berhenti menghukum diriku melalui kekacauan keuangan. Aku berhenti menyabotase diriku sendiri ketika hidupku mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Aku telah berdamai dengan semua kejadian di masa laluku dan aku menerima diriku sepenuhnya apa adanya hari ini di detik ini juga.
Sadarilah, wahai jiwa terpilih, bahwa ketika kamu mulai memperlakukan dirimu sendiri dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, maka secara ajaib dunia dan kehidupan di sekitarmu pun akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang sama lembutnya. Perubahan di luar selalu dimulai dari perubahan frekuensi di dalam. Dan di dalam kelembutan batin yang baru kamu bangun ini, rizki tidak akan lagi menjadi sebuah pelarian atau alat penenang bagi rasa sakitmu. Sebaliknya, rizki akan menjadi bagian yang harmonis dari ketenangan hidup yang sudah kamu izinkan untuk hadir dan menetap. Kamu akan menyadari bahwa ketika batinmu sudah merasa penuh dan utuh, keinginan untuk membeli barang secara impulsif akan hilang dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa dengan disiplin yang menyiksa. Kamu akan menemukan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kamu merasa cukup di dalam hati, sehingga uang yang datang kepadamu hanya akan memperkuat kedamaian tersebut, bukan malah menguap untuk menutupi keresahanmu. Kamu layak mendapatkan kelimpahan ini, bukan hanya secara materi, tapi yang terutama secara spiritual dan emosional. Jiwa terpilih, kita telah sampai pada akhir dari pembahasan mendalam di video ini. Sampai di titik ini, saya berharap kamu sudah mulai memahami sepenuhnya bahwa selama ini apa yang kamu salahkan, yaitu dirimu yang dianggap boros, bukanlah sumber masalah yang sebenarnya. Kamu selama ini terlalu keras menghakimi dirimu sendiri karena merasa gagal dalam mengatur keuangan, merasa tidak memiliki disiplin, atau merasa tidak pandai mengelola berkat Tuhan. Padahal apa yang terjadi di balik semua angka yang hilang itu adalah sebuah drama pencarian jati diri yang sangat dalam. Kamu selama ini hanya sedang berusaha mati-matian untuk bertahan dari luka yang tidak pernah kamu sadari keberadaannya. Kamu hanya sedang mencoba untuk mengusir rasa sepi yang sudah terlalu lama menetap di batinmu tanpa pernah kamu ajak bicara. Dan yang paling penting, kamu tanpa sadar telah menghukum dirimu sendiri karena ada bagian dari jiwamu yang merasa tidak layak untuk hidup dalam kenyamanan dan kedamaian yang stabil. Namun mulai hari ini, saat kamu menonton video ini hingga selesai, kamu tidak boleh lagi melihat dirimu dengan cara merendahkan yang sama seperti dulu. Hari ini adalah hari di mana kamu mulai melihat kebenaran bahwa dirimu sama sekali tidak bermasalah. Dirimu hanya sedang merasa sangat lelah. Dirimu tidak butuh kritik yang tajam, melainkan butuh dipahami dengan hati yang luas. Dirimu tidak butuh aturan keuangan yang mencekik, melainkan butuh didengarkan suaranya yang selama ini terabaikan. Berhentilah menyalahkan dirimu atas semua kesalahan finansial di masa lalu, karena sadarilah bahwa semua pengeluaran impulsif itu dulunya adalah satu-satunya cara yang kamu tahu untuk tetap bertahan hidup secara emosional. Kamu melakukan itu karena kamu belum memiliki alat penyembuhan yang lain. Jangan lagi menyesali apa yang sudah pergi, karena itu adalah biaya yang kamu bayar untuk bertahan sampai titik ini. Sekarang, kamu sudah tidak perlu lagi menggunakan cara-cara lama yang merusak itu untuk bertahan hidup. Sekarang kamu telah memiliki kesadaran baru, dan kamu mulai belajar untuk hadir secara utuh bagi dirimu sendiri di setiap momen. Kamu mulai berani untuk tidak lagi lari dari perasaanmu sendiri. Kamu mulai berani untuk duduk berdamai dengan sunyi. Dan kamu mulai berani menerima kenyataan indah bahwa kamu memang sangat layak untuk hidup lebih tenang, lebih makmur, dan lebih bahagia. Dan keajaibannya adalah saat kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri, rizki pun tidak perlu lagi kamu kejar-kejar dengan rasa cemas yang berlebihan. Rizki akan mulai merasa nyaman untuk tinggal bersamamu karena ia menemukan sebuah wadah jiwa yang sudah stabil, damai, dan penuh dengan rasa syukur. Sebelum kamu meninggalkan video ini dan kembali ke aktivitasmu, saya mengajakmu sekali lagi untuk memperkuat komitmen batinmu. Tuliskan kembali di kolom komentar dengan penuh kesadaran dan energi yang baru. Aku siap berhenti lari dari diriku sendiri. Tuliskan itu dengan kejujuran yang paling dalam, karena disitulah titik awal perubahan nyata dalam hidupmu benar-benar dimulai. Perjalananmu selama ini bukanlah tentang uang yang habis tak berbekas, melainkan tentang perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirimu yang selama ini hilang karena kamu terlalu sibuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir dan telah bersedia membuka hati untuk penyembuhan ini. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat bagi jiwamu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel ARS Pandangan Hidup ini.
dan bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin juga sedang merasa lelah dengan dirinya sendiri. Mari kita bertumbuh bersama dalam kesadaran dan kedamaian. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya. Jiwa terpilih. Kamu berharga, kamu dicintai, dan kamu sangat layak untuk bahagia.